Masya Allah. Kita panggil ada dalang baru. Hari ini kita akan melakukan outdoor virtual yang nanti ada yang jalan-jalan nih ke sana. Nah, kebetulan Ustazah Lutfi ada di bersama Ustadz Hafiz. Tapi sebelum kita mulai, Suaranya pelan, berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Yang mimpin doa siapa ya? Yang mimpin doa ini kayaknya lebih enak Ustadz Aziz deh. Doanya Ustadz Aziz, nanti dinyalakan mic-nya, speaker dinyalakan, itunya juga dinyalakan. Tapi sebelumnya silakan untuk ambil tempat yang enak, ya nggak usah delosor, ya. Nggak usah pula sambil menempelkan diri, posisinya yang bagus. Oke, kita sambut dalam kita paling ganteng Ustadz Aziz, silakan. Karena hari ini nggak kedengeran terlebih dahulu. Oke, siap ya. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran, Masya Allah, nggak kedengeran. Dengar kok, nak. Aman suaranya Ustazah? Aman? Aman. Oke. Tadi ada suara berisik, Ustazah. Iya. Ya. Ustadz yang ngasih apa-apa, nanti anak-anak siap berdoa ya. Oke, jika berdoa. Ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Artinya aku Luar biasa ya, hari ini kita mau jalan-jalan kemana? Mojokerto. Peninggalannya Majapahit. Ke Mojokerto. Peninggalannya Majapahit. Peninggalannya Majapahit. Mau ngapain aja, Ustaz? Pokoknya enak. Kita mau lihat situs-situs yang bersejarah kayak apa toh, Ustaz? Kayak apa? Biasanya itu di situs-situs seperti itu ada candinya. Peninggalannya ya, peninggalan kerajaan-kerajaan. Ini kita mau lihat kerajaan Mojopahit. Kalau kita bilang Mojopahit itu biasanya kita ingat sama siapa? Sama Patih siapa yang ganteng, yang menaklukkan Nusantara? Siapa ya tadi? Iya, Patih Gajah Mada, anak-anak. Nanti di sana kita akan lihat yang bersejarah biar tahu. Oh, Indonesia itu pernah loh
tumbuh subur kerajaan selain Islam itu ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha. Nah, buktinya masih bisa dinikmati sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat ya di sana nih di Trawulan ada Ustadzah Erni, ada Ustadzah Dini, ada Ustadzah Laili. Nah, nanti ada apa tuh namanya? Ada bapak yang paling ganteng yang mau nerangkan Ustadz di sana, Ustadz. Iya, okay. Nah sudah nggak sabaran ya, nanti kita lihat. Oke, silakan Ustadzah. Itu kayaknya ada tanda-tanda kemana, ke kanan, ke kiri itu ada, itu candi-candi itu kayaknya Ustadz ya. Oke, ya. Iya, benar-benar sekali. Mungkin anak-anak pernah nggak ya ke Trawulan, biar nggak ke mall saja gitu kan. Nah itu ada. Oke. Ustadzah sudah bisa melaporkan di sana. Ini anak-anak sudah nggak sabar sekali. Ustadzah Erni silakan. Aku nggak sabar. Iya, aku nggak sabar katanya. Oh, iya, Ustadzahnya ada yang di sana tahu. Di sekolah. Sabar ke Mani ke kerajaan. Oh, itu ada situs-situsnya. Yang ke sana. Ini kayaknya semacam patungnya ya, reco. Kalau Ustadz Aziz bilangnya reco. Reco itu arca, nak, arca. Istilah-istilahnya itu ada arca. Wah, ini ada. Kita ini lagi jalan ini. Kita masuk di gerbangnya, di gerbang Trawulan ini, Ustadz. Ini masuk di gerbang Trawulan ini, nak, kita. Kita masuk di gerbang Trawulan, jalan. Wow. Bagusnya ya Ustadz ya, Masya Allah ya, luar biasa. Ini anak-anak biar tahu ya, coba dilihat itu. Nah, ini kita sudah masuk di gerbangnya, ini banyak reconya nih Ustadz. Ada banyak arcanya ini, iya. Kemudian ada apa lagi ya di sana? Masya Allah, itu luar biasa sekali itu. Oke. Nah, itu taman ada, ya? Ada taman. Iya, ada taman yang luas itu ya, luas sekali. Nanti di situ kita akan mencari tahu apa saja. Nah, sudah ada bangunan-bangunannya yang mungkin akan menyimpan beberapa bukti peninggalan sejarah, betul sekali, Ustaz. Iya. Nanti kita akan lihat rumah zaman dahulu tuh kayak gimana, Ustaz. Kalau rumah sekarang kan bagus-bagus, gedung-gedung gitu ya, tingkat-tingkat. Nah, kalau di sana gimana? Itu ada Ustazah Erni. Halo, Ustazah Erni. Assalamualaikum. Silakan Ustazah dilaporkan di sana. Anak-anak sudah nggak sabar nih. Oke, gimana anak-anak? Semuanya sudah bergabung ya? Ya. Ya, Ustadzah Lutfi, Ustadz Aziz, terima kasih sudah menyambut. Saya silakan sebentar di situ ya, saya sambil menikmati juga dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya. Halo. Ini ya. Sudah ada di mana? Museum apa? Kedengeran. Museum Trawulan. Di mana ya Museum Trawulan itu? Mojokerto. Betul sekali. Nah, hari ini kita belajar outdoor di luar tentang peninggalan Majapahit. Belum, nanti Ustazah akan membahas lebih banyak lagi. Kita kenalan dulu ya, Ustazah sama salah satu narasumber yang ada di museum ini. Kita kenalan dulu ya, supaya lebih tahu ya. Oke, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Mungkin pertama kali anak-anak biar kenal dulu. Monggo, perkenalan dulu Pak Dul dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Aku terima kasih atas kunjungan ya dalam virtual ini. Nanti akan Sadang nggak kedengaran. Sadang nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Sadang nggak kedengaran. Sadang nggak kedengaran. Kedengaran. Suaranya putus-putus. Sadang nggak kedengaran. Sebentar ya nak ya. Gak kedengaran, Iya, gak kedengaran suara papa. Gak kedengaran. Iya, gak kedengaran. Sekarang sudah Gak kedengaran. dengarkan lagi Ayo kita ulang lagi ya. Ayo monggo kenalan dulu Pak Dur sama anak-anak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Sebelum nanti kita akan menunjukkan juga akan memandu adik-adik tentang kaitannya dengan perjalanan wisata secara virtual ini ya. Terlebih dahulu Wajak Museum Majapahit atau Museum Trawulan ya, atau dikenal dengan PIM, Pengelolaan Informasi Majapahit ya, di bawah kantor BPCB Provinsi Jawa ya. Sekarang ini kita berada di taman ya, di lokasi Museum Trawulan ya, yang bisa kita lihat bersama. Tentunya ada beberapa batu-batu yang ditata rapi di taman ini ya. Kemudian di depan kita ini ada yang istimewa, Dade. Apa ini Pak? Tumbuhan apa ya ini Pak Dur? Ya, ini bentuknya seperti buah labu ya, yang kelihatan hijau, yang sangat apa ya, enak dilihat begitu ya. Nah, yang ada di depan kita ini ada Dek, ini namanya pohon maja ya. Nah, Pohon maja. Sudah tahu. apa dengan pohon maja, Dek? Jadi pohon maja ini memang ada latar belakang sejarahnya, yaitu kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Bahwa nama Majapahit ini dulu dikenal oleh masyarakat karena kerajaan Hindu-Buddha ya, yang terbesar dan terakhir di Nusantara ini ya. Ini dulu pada saat berdiri ya, Raden Wijaya beserta pengikutnya ini di saat mendirikan pemukiman ini kehabisan bekal ada ya. Nah, maka dari itu kehabisan bekal sehingga di hutan yang lebat sekali hanya ditemukan buah maja yang ternyata setelah dimakan rasanya pahit sekali ya, sehingga para pengikutnya ini banyak yang keracunan. Maka dari dan Nusantara akhirnya kerajaan ini dinamakan Majapahit. Dari buah maja yang rasanya pahit. Oke, kita bisa Lebih dekat ya. lebih dekat ya. Buah maja. Nah, seperti ini ya. Buah maja. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan? Ya. Ustazah. Namanya gak kedengaran, Oke, nanti Ustazah tanya lagi ya. Ustazah tanya lagi ya. Oke, Pak Nurul. Anak-anak ini masih belum kedengaran. Minta tolong diulang kembali nih Pak Nurul supaya lebih kenal. Didengarkan ya Pak ya. Oke, terima kasih Adik ya. Memang apapun ya, kita ini ya saling mengenal satu sama saling melengkapi begitu ya. Terima kasih. Jadi nama saya Bapak Abdul Razak ya. Bapak siapa?
Pak Abdul Razak. Oke, pinter Nah, Abdul Razak. dan Pak Razak ini tugasnya sehari-hari sebagai pemandu ya, yang selalu memberikan informasi kaitannya dengan nilai-nilai penting yang kaitannya dengan kerajaan Majapahit. Kita sekarang berada di bawah pohon maja yang rindang ini. Pohon maja. Barangkali anak-anak pernah melihat atau pernah menemui yang seperti ini. Ini pohon Pernah maja. metik. Oke, Pernah pohon maja. metik aku sama Dimakan mamaku. apa aja, Pak Dul? Sebenarnya pohon maja ini nggak bisa dimakan. Ada Nah, pohon maja ini ya. Kenapa pada saat itu kok dimakan? Dan kenapa pada saat itu kok dimakan? Karena Karena pohon mendirikan maja ini. pemukiman ini kehabisan bekal. Nah, Sehingga karena kehabisan bekal makan ya. Ternyata rasanya pahit ya. Kilas seperti apel jumbo ya, atau buah abu yang manis begitu tapi ini ya. nggak bisa dimakan ya, Nak. Ini pahit. Bisa dimakan. Dulu itu kehabisan bekal, kehabisan makanan, sehingga buah maja ini dimakan. Tapi setelah dimakan, rasanya pahit. Nah, ini Ustazah punya contohnya seperti ini. Ya, ini namanya Sudah tahu. maja. Sudah tahu. Barangkali ketemu ya. Nanti barangkali Mungkin di rumahnya ada yang punya. Nah, ini namanya buah maja, tapi tidak bisa dimakan. Oke. Sudah aku tidak Ini mau. ada teh ya. Jadi, Ya, kan pahit ya, jadi nggak bisa makan banyak. Buat apa usi tanam? tapi apapun Oh, tapi buat apa kok ditanamkan? Kan nggak bisa dimakan. memang apapun ya yang nanti ada manfaatnya. Pertama, kenapa aku dimakan tuh maja ini memang kesannya seperti buah yang manis begitu ya. Ternyata dimakan rasanya pahit. Dan akhirnya dengan peristiwa ini akhirnya Kalau usulnya gitu, nah. Apapun yang sudah diberikan ini itu rasa pahit ini ada dengan apa ya, otobatan ya. Suaranya Ustazah, apa? Suaranya putus-putus. Oke. Buah maja. Suaranya putus. Suaranya sesuai dengan iya tetap ada manfaatnya. Nah, ini tadi sekilas Suaranya putus. Buah maja betul. setelah ini kita Ya, kita langsung ke dalam gedung ya untuk melihat peninggalan. beberapa peninggalan kerajaan Majapahit. Kita jalan ya, Nak, Oke, ya. Saja suaranya putus-putus. Nah, ini sudah ganti, Nak, sudah ganti HP-nya. Insya Allah sudah stabil ini sinyalnya. Ya, sambil dilihat ya, Nak, ya. Ini banyak sekali batu yang sudah tertata. iya, jadi batu-batu ini ditata. Kenapa kok tinggal seperti bulatan, seperti kemuncak gunung? Memang menyesuaikan ya. Sesuatu ini kalau dikemas dengan baik ya, ditata dengan rapi, berarti kelihatannya ini akan indah dan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya begitu. Nah, ini ya, Nak, ya. Pintu gerbang ketika kita masuk. Nah, karena kondisinya masih pandemi, sehingga anak-anak masih belum bisa datang ke museum ini. Ya. Jadi, masih dilakukan secara virtual. Nah, di depan ini ada apa, Pak? Jadi kita di depan Arca Buddha ya, di depan pintu masuk museum atau PIM ya. Nah, kenapa kok kita ini disambut ya di depan ini Arca Buddha? Karena begini ada Dek, bahwa kerajaan Majapahit ini mengenal 4 agama ya, yaitu agama pada Dek, agama Hindu, kemudian agama Buddha, kemudian agama Islam, kemudian ada agama Karisya. Nah, ada 4 ya, Nak. Iya, betul.
Nah, maka dari itu nilai-nilai penting ini diselamatkan, dikumpulkan dan dilestarikan di suatu tempat namanya museum ya. Nah, Pak Dul, museum itu sebenarnya tempatnya apa ya, Pak Dul? Jadi museum ini sebagai tempat untuk menyimpan dan melestarikan, Bu Ustazah. Kenapa kok harus dilestarikan dan dimanfaatkan? Karena benda-benda ini merupakan sarana keseharian adik-adik. Ada alat rumah tangga, alat perdagangan, alat upacara, ya seperti nanti kita akan lihat di dalam ya. Kemudian alat-alat kebutuhan yang lain. Ya, ini diselamatkan. Di zaman dahulu. Iya, jadi supaya kita sama-sama adik-adik ini bisa mengenal, mengetahui, ya bahkan bisa kita pelajari bukti kehidupan sehari-hari nenek moyang kita supaya nggak musnah, nggak hilang ya. Karena ini merupakan potret kehidupan pendahulu kita. Supaya tetap Iya, betul. Supaya bisa melestarikannya. Oke, Pak Dul, sebelum kita masuk ke museum, kita tahu lokasi museum Trawulan itu gimana ya? Oh ya, ini supaya adik-adik ini bisa paham ya. Bukan hanya nanti suatu saat pasti akan berkunjung ke museum saya kira ya. Coronanya hilang. Ya, kalau coronanya hilang, ya betul. Maka dari itu kita harus berdoa ya. Dengan suasana seperti keterbatasan seperti ini bagian dari ujian ya. Mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik ya setelah coronanya hilang ini ya begitu ya. Jadi sekarang ini saya bersama Ustazah ini berada di Museum Trawulan adik-adik. Terus kenapa kok dinamakan Museum Trawulan? Karena berada di Trawulan. Jadi tepatnya Museum Trawulan ini berada di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Iya, betul. Ulang ya, Pak Dul. Iya, boleh. Trawulan ini ada ya di Desa Trawulan, Ya, betul. Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Timur. Anak ya, jadi nanti anak-anak kalau misalkan datang ke sini, ketika nanti corona sudah hilang, mau bersama orang tua, datang ke sini sudah tahu alamatnya. Iya, Gitu. betul sekali ya. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ya. Kita aja yang di dalam. Yuk, ikuti Ustazah sama Pak Dul ya. Oke, Ayo, Pak Dul. selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk awal. Kita sudah ada apa ini Pak Dul? Ya. Yang namanya Di saat kita masuk di ruang utama, adik-adik, kita menjumpai yang namanya Surya Majapahit, adik-adik ya. Nah, kayak ini ya, nak ya, kayak lambangnya Muhammadiyah ya, nak ya. Nah, biar lebih jelas, monggo Pak Dul. Surya Majapahit ini apa Pak Dul? Jadi namanya ini Surya Majapahit ya. Ini merupakan bukti ya hasil karya cipta nenek moyang kita yang luar biasa. Karena nenek moyang kita ini sebagai ahli kriya, ahli pahat adik-adik. Loh, kenapa kok ahli pahat? Ternyata Surya Majapahit ini bahannya dari batu andesit adik-adik yang keras. Maka dari itu perlu seorang ahli pahat atau ahli kriya pada zaman itu. Harus dipahat nak Iya, ini. betul. Apa namanya kita langsung punya membuat seperti ini tidak bisa gitu Pak Dul. Iya, Harus tidak dipahat. bisa. Harus dipahat dulu, diukir adik-adik ya. Nah, karena itulah moyang kita ini menghasilkan karya cipta yang luar biasa. Dikenal dengan Surya Majapahit ya. Ternyata adik-adik di pahatan-pahatan ini ya di dinding stelanya ya bagian tengahnya ini terdapat sinar-sinar ya, sinar-sinar matahari ya. Makanya disebut dengan Surya Majapahit ya. Dan di tengahnya ada medalion adik-adik. Ada relief yang menggambarkan kaitannya dengan Dewata Nawasanga, yaitu 9 dewa mata angin ya. Jadi 8 mata angin, di tengahnya ini ada Siwa, dewa tertinggi ya. Nah, makna daripada sinar-sinar ini ada sebagai simbol ya kejayaan atau simbol kehidupan Majapahit ya. Begitu. Maka dari itu tentunya
Tuhan ini akan memberikan semangat dalam kehidupan ya. Apalagi kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Maka dari itu jadilah yang sempurna. Ya. Nah, itu ya nak ya. Itu tadi ada sinarnya berapa Pak Dul? Jumlah sinarnya tadi Pak Dul? 8 penjuru mata angin ya. Nah, Yang bermakna apa tadi? Maknanya? maknanya sebagai simbol kehidupan atau simbol kejayaan kerajaan Majapahit ya, begitu. Dari arah mata angin itu harapannya dulu kerajaan Majapahit ini betul-betul bisa menguasai. Iya, gitu ya, Pak? betul. Jadi bisa menguasai, bisa menjadikan yang terbaik ya. Maka dari itu hidup-hidupkan ya. Artinya jangan mencari di kehidupan tapi hidup-hidupkan. Gitu ya. Muhammadiyah itu kan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari Kehidupan. Ya, seperti itu ya, Itulah Pak, ya. simbol pendahulu kita yang benar-benar luar biasa dan adiluhung ya. Nah, Kita ini yang ambil hal-hal yang positif di situ ya, banyak sekali hal yang positif. Kita harus menjadi orang itu betul-betul harus Iya, berusaha semaksimal mungkin betul, nggih. menjadi Sempurna. Nah, di beberapa medalion ini akan saya jelaskan sedikit Bu Ustadzah Oke. ya. Nah, Betul. di tengah-tengah ini ada simbol tertinggi namanya pusat ya, porosnya itu yaitu Dewa Siwa ya. Kemudian di utara ini ada Dewa Wisnu ada di utara ini. Kemudian di selatan ini ada Dewa Kuera ya. Intinya bahwa kalau Siwa sebagai dewa tertinggi atau pelebur ya, yang selalu menyesuaikan, menghormati, menghargai apapun yang sudah diberikan Tuhan ya. Maka dari itu kita harus mensyukurinya. Begitu Adik-adik ya. Kemudian di utara ini ada Dewa Wisnu Adik-adik sebagai dewa pelindung atau pemelihara. Kemudian di selatan ini ada Dewa Kuera, dewa kekayaan ya. Nah, kalau kaitannya dengan tradisi, kaitannya dengan keyakinan kita bahwa Tuhan selalu memberi. Karena Tuhan ini, Allah ini selalu memberi kepada kita, selalu memberikan rahmat ya. Rahman, Rohim ya. Lalu kita berkah memberikan Rahman dan Rahimnya kepada kita. Kepada kita. Maka dari itu kita ini diwajibkan belajar dan belajar dengan ilmu pasti bisa. Begitu Adik-adik. Tolabul ilmi Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Luar biasa. Oke. Terus mencari ilmu, tidak mengenal usia ya nak ya. Betul. Kejarlah ilmu sampai ke liang lahat, artinya kita mempelajari ilmu tidak ada habisnya. Dengan belajar semua pasti bisa. Oke. Ini tadi tentang Surya Majapahit ya Pak. Majapahit betul Bu Ustadzah. Iya anak ya. Surya Majapahit tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dul apa saja yang ada di dalamnya, kemudian maknanya seperti apa. Setelah ini kita pindah ke mana lagi Pak Dul? Ke sini sebentar karena adik-adik ini belum melihat langsung ya bahwa yang ada di museum ini bukan hanya alat-alat keseharian saja ya, seperti alat rumah tangga, alat upacara, alat perdagangan, alat industri mata pencaharian, pokoknya semuanya itu ada kaitannya dengan sarana kehidupan nenek moyang kita ya, zaman dulu tentunya. Nah, itu dikenal dengan BCB adik-adik. Itu Pak Dul. BCB itu singkatan dari benda cagar budaya. Budaya. CB. Benda cagar budaya. Nah, karena benda cagar budaya tentunya harus dilestarikan karena kaitannya dengan 3 unsur adik-adik, yaitu bagian dari kebanggaan bukti ya, kebanggaan jati diri bangsa kita yang moyang kita yang penuh dengan karakter, kaitannya dengan rukun, saling menghormati, menghargai ya sesama ya. Kalau kita kaitannya dengan toleransi yaitu selalu rahmatan lil alamin, begitu. Harus saling menghormati, menyayangi seperti itu ya Pak Dul. Ini ya nak ya. BCB tadi. Iya betul. Nah, boleh saya jelaskan lagi Bu Ustadzah? Nah, apa BCB tadi adik-adik? Yaitu benda cagar budaya, yaitu benda buatan manusia, baik dari alam atau buatan manusia ya. Ini sekurang-kurangnya berumur 50 tahun adik-adik ya. 50 tahun sudah mewakili ciri khas pada masanya.
kemudian dianggap mempunyai nilai penting. Pertama bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nah, BCB adik-adik merupakan benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak. Ya. Yang artinya bukan berarti bendanya itu bisa jalan-jalan adik-adik. Menakutkan itu Pak. Ya, pasti menakutkan. Tapi benda yang kaitannya dengan artefak dan bisa dipindahkan. Begitu adik-adik. Jadi kita bisa memindah-mindahkan Iya benda. betul. Contohnya seandainya di depan rumah adik-adik ya, ternyata pada saat menggali ditemukan benda-benda bersejarah tadi. Nah ini bisa dilaporkan, kemudian disampaikan, kemudian dilaporkan ke Museum Majapahit ya Bu. Kemudian bisa dibawa ke museum, dikumpulkan dan sebagainya. Ini berarti benda bergerak. Iya. Nah yang tidak bergerak adik-adik, yaitu berupa monumen. Apa monumen itu? Seperti candi ya, seperti masjid, kemudian gapuro ya, kemudian waduk segaran itu ada yang di depan Nanti tadi. di depan, Pak Dul, ya, Iya kita betul, nanti kita akan ke depan ya, mengenalkan apa sih segaran itu, nanti biar adik-adik walaupun dari jauh ya, tapi dekat di hati. Artinya nanti selalu kami sampaikan ya, karena kami pingin sebenarnya bertemu dengan adik-adik semua Bu, begitu. Nah, ya. Nah, saya jelaskan lagi Bu ya, datanya. Kalau benda tidak bergerak adik-adik, contohnya ini, ya, ini ada Candi Ringin Lawang ya. Ini nak ada candi Ringin Lawang. Nah ini nggak nggak bisa dipindah karena nggak ada orang yang bisa mindah ya. bisa diangkat gitu Ya. ya. Kemudian Candi Bajang Ratu ya sebagai pintu gerbang menuju ke tempat suci ya. Kemudian ada Candi Brau adik-adik. Nah, Candi Brau ini sebenarnya fungsinya itu pendarmaan adik-adik, penghormatan karena nenek moyang kita dulu yang beragama Hindu ini kalau meninggal ini didamakan ya, diperabukan begitu ya, atau krematorium kalau sekarang. Di Bali itu ya Pak Dul ya? Ya, seperti di Bali, betul sekali Bu Tada. Kemudian ada Waduk Segaran ini ya. Nanti kita kunjungi Waduk Segaran ini Pak Dul. Kemudian Candi Tikus adik-adik. Nah, ini kan. Kenapa Pak Dul kok disebut Candi Tikus? Nah, betul. Kenapa kok dinamakan Candi Tikus? Ternyata tikusnya. Betul sekali. Jadi begini Bu Sada. Jadi pada saat ditemukan ternyata dulu ini sarangnya tikus ya. Loh kenapa kok dijadikan sarang tikus? Karena memang keberadaannya di bawah permukaan tanah adik ya. Lu suka Ustaz? Iya, suka di lorong-lorong ya, di gorong-gorong di dalam tanah ya. Nah, karena dulu sarangnya tikus sehingga dinamakan Candi Tikus ya. Seandainya adik waktu ditemukan ini dulu sarangnya kucing ya pasti namanya Candi Kucing begitu ya. Tapi karena sarangnya tikus ya, akhirnya dinamakan Candi Tikus. Jadi penamaan berdasarkan peristiwa ya. Banyaknya tikus tadi sehingga disebut sebagai Candi Tikus. Fungsinya kira-kira itu apa adik? Barangkali ada yang tahu. Apa nak fungsinya? Fungsi Candi Tikus. Mandi. Betul ya, mandi tapi bukan mandi untuk berenang karena ini pemandian suci adik-adik ya. Tapi jawabnya betul ya. Bukan seperti kolam renang ya, Nak ya. Walaupun Iya. apa namanya seperti walaupun sepertinya di kolam renang banyak air itu, tapi tidak bisa dipakai berenang ya Pak Iya, Dul enggak ya. bisa. Karena mandinya itu mandi suci. Artinya pada saat itu nenek moyang kita sebelum sembahyang itu sesuci dulu. Sama dengan kita sebelum sholat kita harus apa? Melakukan Utuh. Nah, betul sekali wudu dulu ya. Nah, itulah bukti bahwa nenek moyang kita punya keimanan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, begitu. Kemudian yang bawah ini Bu Wastada. Yang bawah ini bukti makan Islam ya, dikenal dengan makan Islam Troloyo. Betul. Nah, bukti Islam ya.
ada makam Troloyo. Troloyo. Ini letaknya di mana ya Pak Dul ya? Letaknya ini di Desa Sentonorjo, Ustazah ya. Tapi masih di wilayah Trowulan, paling selatan. Karena ini kompleks Islam ya. Kira-kira siapa yang di sana? Nah, ini kaitannya dengan pendahulu kita yang di saat meninggal ya, dimakamkan ya, dihormati selayaknya sebagai muslim ya. Kemudian oleh pemerintah diberi semacam penghormatan ya, penghargaan. Nisannya ini ya, ini terdapat simbol Surya Majapahit tadi ada ya. Nah, itu misalnya Simbol ada simbol Surya Majapahit. Nah, coba saya Pak Roja ingin tanya, kira-kira simbol atau lambang negara kita ini apa, Adik? Ayo, Sekarang. apa yo? Ayo. Sama Pak, simbol negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Oke. Pancasila, yo masih lambang loh ya. Itu apa? Kalau Pancasila itu kan apa? Dasar. Lambang Garuda. Lambang dewa. Garuda. burung Garuda. Maka dari itu nanti Bu Ustazah sama Pak Rojak nanti akan menjelaskan tentang Garuda ya, sama Airlangga atau Dewa Wisnu nanti di pendopo ya. Oke, kita langsung berlanjut ke sini. Kemudian di beberapa lokasi ini juga ada bukti hasil penggalian ada ya. Bahwa di kawasan Trowulan Mojokerto ini banyak ditemukan struktur yaitu pondasi rumah pada zaman dulu ya. Rumahnya seperti apa? Nah, kita akan menuju ke rumah nanti. Iya betul, supaya Adik supaya Adik bisa tahu ya bahwa moyang kita dulu pasti punya tempat tinggal karena merupakan kebutuhan utama ya. Apa kira-kira? Yaitu sandang atau pakan, kemudian pangan, makanan, papan, yaitu tempat tinggal. Oke. Bagaimana sih Bertingkat Pak Dul. Tempat tinggalnya ini moyang kita menyesuaikan strata dari tingkatan. Kalau bangsawan tentu rumahnya akan besar, indah, bagus begitu Bu. Ada security-nya. Tapi kalau moyang kita yang sederhana sekali karena memang dalam kehidupan itu Tuhan memberikan ujian begitu ya. Ada ujian yang memang kita diberi fasilitas yang bagus dan baik. Yang terpenting manfaatnya harus kita sesuaikan begitu. Kita tempati. Iya betul. Yang penting tempat tinggal itu rumah adalah surga begitu, sehingga di dalamnya ini sesuai dengan tradisi atau religi ya, bahwa tetap kita merasa nyaman dan seperti surga begitu ya. Ya oke. Kita jalan kita ke pendopo ya, ke pendopo. Ke pendopo ya Nak ya. Oke. Nomor 4 apa? Nomor 6. Bukti adanya komunitas. Nah, ini ya Nak ya. Oke, nah ini mungkin adik-adik bisa melihat, nah ini mungkin adik-adik bisa melihat di lorong bukti ya, di lorong atau storage ya atau gudang terdapat beberapa ini ya koleksi yang kaitannya dengan pelestarian dan penyelamatan. Oke, kita lanjut ke pendopo. Nah, jadi memang bukti-bukti koleksi ini ada dikumpulkan, diselamatkan, dilestarikan di museum ya, supaya nanti kenapa sih harus dilestarikan, supaya anak cucunya ya seperti Pak Rojak juga ada dan Ustaz bisa melihat langsung buktinya begitu. Nanti beberapa tahun lagi masih bisa. Ya mudah-mudahan nanti pandemi ini sudah keluar dari negara kita ya, dan kita nanti bisa rohim lagi ke museum ya, ketemu Pak Rojak begitu. Ini kita sudah di pendopo ya Pak Dul ya. Kita berada di pendopo utama ini Bu. Ya. Ini pendopo utama ya. Makanya di beberapa tempat ini ada penyajian penataan ya. Kalau ini Ustazah, ini macam lingga semu atau lingga semu ini batu tonggak yang fungsinya sebagai
penanda atau batas wilayah. Oh, bismillah. Iya, batas wilayah. Iya. Adik. Kalau adik di beberapa tempat ya, antara desa satu dengan desa yang lain pasti ada Ada batas satu dan yang lainnya, wilayah, betul. ada batasnya. Ini Iya. salah satunya nggih Pak Dul Iya. nggih. Contohnya. Namanya lingga semu karena bagian depannya terdapat relief ya, relief kala ya. Nah, kalanya ini rata-rata dari kalau kita melihat dari dekat itu tangannya selalu menampilkan 2 jari. Kira-kira tahu nggak ada maknanya? Bukan Ayo. seperti kita foto itu ya, Nak. Biasanya kalau kita foto kan begitu. Nah, sekarang di sini juga gitu. Menampilkan 2 jari. Apa maksudnya itu? Makna dari 2 jari ini kalau dalam apa yang sudah diberikan Tuhan ini selalu kaitannya dengan kesatuan ya, 2. Satu kesatuan ya. Kalau ada siang pasti ada malam ya. Apa gandengannya? Ya, Nak, biasa? gandengannya. Tuhan itu sering kali memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, maka dari itu perbedaan ini tentu ada kaitannya untuk disatukan ya, kesatuan. Maka dari itu ada edukasi kalau ingin kita bersatu, berarti kita apa? Harus saling toleransi, menghormati, menghargai dan akan menjadi satu kesatuan. Berarti karena kita tidak bisa ada yang tidak sama, bukan berarti kita tidak mau bersatu. Iya, betul ya. Harus tetap kesatuan. kesatuan ya. Karena Tuhan selalu menciptakan berbeda Dade ya. Dan berbeda itu khasanah begitu ya. Nah, khasanah ini sesuatu yang diberikan Tuhan supaya nanti memberikan rahmat bagi kita ya. Contohnya yang mudah, Ustazah sama Pak Rojak ini pakai baju batik ya. Ini kan warnanya berbeda-beda, tapi kalau disatukan akan menjadi indah sekali. Oke, kita jalan Ustazah ya. Ya. Boleh sambil jalan ini barangkali lo, itu lihat apa gitu, boleh ditanyakan. Nanti bisa dijawab sama Pak Dul ya. Oke, ini Nah, ini arca yang apa ini, cantik Pak Dul? ini. Nah, ini arca ini yang memang kelihatan ditata di tempat yang spesial ya, di tampak depan, di mana orang masuk pasti akan ketemu arca ini. Iya betul, kan di depan tadi ada Buddha, ada Surya Majapahit, dan sekarang ada Ardanari ya. Ardanari ya. Ardanari ya Dade ya. Nah, siapa sebenarnya Ardanari? Betul ya. Jadi siapa yang jelaskan begitu? Apa, siapa ya? Dan kenapa begitu ya? Jadi Ardanari ini merupakan pengarca ya, antara unsur feminim dan maskulin, laki-laki dan perempuan. Nah, sesuai dengan ciptaan Tuhan tadi. Kalau siang malam, ada awal, ada akhir begitu ya. Ada senang, ada sedih ya. Ada cewek, ada cowok. Cowok betul ya. Nah, arca ini digambarkan 2 sisi ya. Sisi sebelah kanan ini cowok, laki-laki ya. Nah, sebelah sini ya. Laki-laki ini cowok ya. Iya betul. Yang sebelah sini ini putri atau perempuan. Ini cewek. Perempuan ya. Nah, maka dari itu kenapa kok disatukan begitu ya? Ini menggambarkan kaitannya dengan unsur penyatuan, namanya maituna kalau bahasa Jawanya begitu. Makanya sering kalau kita dengar mimilan mintuno begitu ya. Mungkin ada belum paham ini ya. Iya. Berarti kita diciptakan untuk saling melengkapi, saling menghormati dan menghargai ya, begitu. Walaupun ada perbedaan tetap ya, harus menghormati. tetap bisa menghormati, menghargai dan selalu memberikan yang terbaik tentunya sesuai dengan simbol kehidupan tadi Ibu ya. Oke, ini ya Nak ya. Ini tadi 2 ini ya Pak Dul ya, 2 kepribadian, ada cewek, ada cowok seperti itu. Oke, kita lanjut lagi Pak Dul. Ya, kita jalan lagi ke rumah ya Pak Dul ya. Ya. Tadi Ustazah ya bertanya bahwa moyang kita ini kaitannya dengan kehidupan ya, ini selalu memberikan yang terbaik ya, bahwa kehidupan ini memang nanti ada kelak, ada kehidupan berikutnya tentunya ya. Maka dari itu kehidupan ini, dunia ini ya, ini tentu kaitannya dengan keseharian. Nah, adik-adik
diajak Ustazah untuk melihat langsung seperti apa rumah Majapahit Zaman ya, dulu itu zaman ya. dulu. Nah, ini kebetulan di depan kita ini sudah ada kursinya, Adik ya. Ini nggak, Pak Oh, Dul? enggak boleh, Bu. Oh, nggak Karena boleh. usianya ini sudah apa ya, bisa bilang ratusan tahun. Ratusan tahun, Betul, sehingga rawan patah atau lapuk dan Oh, saya kira sebagainya. kan bisa diduduki, Pak Dul. Nah, coba ini ada adik lihat ya. Ternyata moyang kita ini membuat sesuatu pasti manfaatnya sangat tinggi ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Maka dari itu ada harus paham ya, kebutuhan dan keinginan ya. Kalau kebutuhan pasti penting ya untuk, tapi kan apapun bisa ditunda ya kalau memang nggak terlalu urgent atau penting kan gitu. Nah, ini ada kursi 2 ini ya, yang kebetulan berada di depan kita ini. Ini polanya ada, Dek. Ini sandarannya agak miring ya, semi tidur begitu, Oh, Bu ya. iya. Nah, kalau kursi ala milenial, Bu, ini biasanya sandarannya lurus. Ya, lurus. Supaya punggung kita ini nggak sakit begitu ya. Tapi yang kita enggak, karena kursi ini untuk istirahat begitu ya. Dan Hanya untuk menikmati, itu ya, Pak Dul iya, ya. untuk belajar tapi istirahat juga. Maka dari itu kalau ada adik duduk di sini ya, apalagi jam 9, Bu ya, hawanya sejuk sekali di museum ini. Hilang sudah, Pak. Iya. Ada adik bisa tertidur di sini ya. Iya. Gimana kalau tertidur ya? Begitu. Kalau tidur kan memang lebih nyaman, agak Iya, miring. agak gitu. miring ya. Jadi memang Oke. untuk di setting, dipola untuk istirahat moyang kita ya. Nah, di sini kayaknya juga ada ukir-ukirannya ya, Pak Dul ya. Iya. Ternyata di sini ada beberapa motif ya, ada sulur-suluran, ada kaitannya dengan flora dan fauna ya. Apa ya, memahami tentang seni, termasuk seni pahat tadi ya, selain kursi Anda memberikan menanggapan alam sekitarnya, bahwa apa yang dituangkan ini sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan, rasa syukur, sehingga memberikan nuansa yang Ini positif lebih ke kepada alam begitu ya, Pak Dul. ya. Iya betul, lebih ke alam begitu ya. Dengan alam kita harus menyatu dengan alam. Menyatu ya, maka dari sesuai dengan apa ya, makna dari keyakinan kita yang selalu rahmatan lil alamin. Oke. Kalau kita menyayangi lingkungan, maka lingkungan Kita juga akan akan sayang ramah kepada kita, betul Ustazah. Tapi Iya, kalau betul. kita itu suka merusak lingkungan, ya kembali lagi Iya, dampaknya ini yang akan mengenai kita ya. Maka dari itu apapun ya, kita harus selalu berdoa ya, berdoa dan berdoa begitu ya. setiap aktivitas ya, Pak Dul ya. Aktivitas, Oke, ya. ini sudah kita selesai di Ya. pembahasan di kursi ya, Nak ya. Masuk lagi ya, biar tahu ya. Boleh Pak Dul masuk, Pak Dul? Boleh, Boleh. monggo ya. Alhamdulillah. Pokoknya Kita masuk apapun ya. ya, untuk adik-adik ini oke lah, kami akan Terima menjelaskan. kasih, Pak Dul. Apalagi nanti suatu saat kalau situasi sudah normal begitu ya, Pak Rojak ingin mendampingi adik-adik ke mana di Trawulan semuanya Jalan-jalan bisa kita museum kunjungi, ini. iya. Biar Bahkan ke lebih candi-candi. lagi. begitu. Oke, Masuk ya, kita, Pak Dul ya. kita masuk di Puri Agung ini Masuk ya, namanya. Nak, ya. Apa Pak Dul ini tadi namanya, Pak Namanya Dul? Puri Agung. Atau kalau di Candi Tahu ini namanya Candi Bajang Ratu. Oh, Candi Bajang Ratu yang di depan tadi, Pak Dul. Iya, ya. betul. Jadi Nah. semacam pintu gerbang ya. Kemudian masuk ke ruang non profan ya. Jadi rumah tempat tinggal atau balai ini namanya ya. Jadi kalau kita masuk ke sebuah pemukiman ya, tempat tinggal, tentu dihadapkan pada paseban adik-adik ya. Namanya Apa paseban. Pak Seban itu, Pak Dul? Paseban itu tempat untuk apa ya, untuk tamu. Oh, Seperti ini ya. Loh, kenapa kok pasebannya tempat duduk untuk tamu ruang khusus ini kok seperti ini? Nah, karena memang rumah ini stratanya ya untuk masyarakat Majapahit yang paling sederhana, Adik ya, yang paling bawah begitu. tadi Pak Dul Yang sudah paling bawah. menyampaikan ya, strata di Kerajaan Majapahit Iya. itu dulu macam ada Iya. yang tinggi, Ya, ada rakyat jelata ya kan, stratanya bawah, kemudian madya, menengah, kemudian utama para brahmana ya. Kalau yang ini yang apa Pak Dul? Ini yang rakyat jelata, Oh, yang yang stratanya rakyat jelata. memang sudra. Yang sederhana ya Pak Yang Dul paling ya. sederhana ya, yang paling bawah begitu ya. Kalau sekarang kan rumahnya anak-anak, rumahku ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai. Nah, itu berarti stratanya menengah, Bu. Stratanya Iya. menengah ya Pak Dul ya. Iya. Apapun yang jelas
rumah adalah surga bagi penghuninya. Itu yang terpenting ya. Apalagi kalau rumahnya menengah ini, wah luar biasa pastinya. Kalau moyang kita ini coba, ini lantainya dari batu yang dibingkai ya kan? Lantainya dari batu ini nak. Nah, tapi ini moyang kita sudah sangat banyak bersyukur ya, karena memang titipan ini ya bagian dari perjalanan bahwa ujian, bahwa kita ini memang dunia ini sebagai awal ya untuk ujian, nanti kita akan menuju ke kehidupan berikutnya begitu. Naik level setelah Naik kita level, ya. Nah, naik level lagi. Begitu ya. Kemudian di sini ada trapnya, Adik ya. Ada tangga gitu ya, ada Pak. tangga. Nah, dengan tangga yang 3 ini ada maknanya ya. Apa ini Pak Jul? Kalau kita masuk ke ruang utama, tentu kita akan merunduk begitu ya. Dan yang pasti moyang kita akan memberikan salam. Kalau kita bertamu, kita harus mengucapkan salam dulu, ya kan? Kemudian kita ketuk pintunya, ya, atau kita salam, ya kan? Nah, ternyata diketuk salam 3 kali kok nggak keluar, berarti tuan rumah atau penghuninya nggak ada. Ya, berarti kita harus kembali, nggak boleh kita langsung masuk. Boleh masuk. Iya, nggak boleh. Begitu. Ya, begitu ya nak ya. Jadi ini tadi tangga. Ketika kita masuk, kita merunduk pakai tanda hormat, ya. Kita mengucapkan salam. Begitu. Sama dengan kita, kita juga mengucapkan salam. Ya, kenapa nak? Itu apa? Bentuk rumahnya? Oh, ya ini ya. Rumahnya seperti ini nak. Nah, nanti saya jelaskan ya. Apa itu? Itu atapnya tapi Kayak apa itu? Iya, jadi gini, memang rumah ini ya, judulnya, temanya bahwa di depan kita ini merupakan rekonstruksi sisa-sisa pemukiman ya. Direkonstruksi kembali sisa-sisa pemukiman, sisa-sisa rumah. Nah, rumahnya kok kecil? Memang tadi rakyat jelata, tingkatannya sederhana, ya kan? Terus, loh bentuknya ini kok ukurannya kecil, 2,5 kali 5. Berarti kalau keluarganya 10 tidur di mana? Begitu kan pertanyaannya, ya kan? Nah, ternyata rumah yang bentuknya limas yang sangat kecil ini, ternyata ini bukan rumah tapi merupakan ruang utama untuk orang tua, posisinya di tengah-tengah, kamar lah istilahnya, ya kan? Nah, sehingga kalau selain Bapak Ibu tidak boleh masuk karena kamar ini sangat istilahnya privasi sekali. Kalau kita, kenapa? Karena nanti untuk anak-anak itu ada tersendiri di sebelah kanan sana, seperti ini bentuknya. Terus di sebelah timur ada lagi seperti ini, tapi untuk tempat sholat ya, namanya Sanggar Pamujan. Di depan ada balai untuk cangkruan kalau istilahnya Jawa sekarang Timur. Teras kayak gitu ya, Pak? Ya, teras begitu. Atau kalau stratanya tingkatannya menengah itu pendopo. Nah, itu pendopo ya, kalau kaitannya dengan yang punya jabatan ya, seperti kepala desa, tarik dulu pasti punya pendopo. Iya, lebih tinggi lagi. Jadi ini hanya sebagian saja ya Pak. Betul, ya. Nanti ada bagian lain, ada untuk sholat, untuk kamar mandi, dapur di belakang ya, ada sendiri. Ini hanya untuk seperti ruang utama begitu. Iya, ruang utama. Makanya di tengah-tengah. Oke. Ya, jadi nanti nak selain ruang utama ini tadi sudah sempat dijelaskan dulu, ada beberapa macam bagian-bagian rumah. Lagi ya, seperti apa yang ada di museum ini, peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di museum ini, kita akan kembali lagi. Tapi sekarang Ustadz kembalikan dulu ya ke studio bersama Ustadzah Lutfi dan Ustadz Aziz. Oke, Ustazah Erni, terima kasih. Wah, seru sekali ya. Kita tadi jalan-jalan mulai dari pintu masuknya, kemudian kita ngelihat ke
simbolnya Majapahit itu kayak gimana. Kemudian kita juga lihat tadi foto makam Troloya ya, Trolayah gitu, Tralayah gitu tulisannya. Kemudian nanti kita habis ini mau jalan-jalan ke pemandian atau kolam segaran. Nah, kita mau lihat ke sana apa aja, tapi portofolionya, worksheet-nya boleh diisi dulu sambil nungguin liputannya Ustazah Erni sampai di sana. Nah, coba ditunjukkan Ustazah Intan mana yang sudah bisa diisi berdasarkan informasinya tadi ya. Mulai dari di mana letak Museum Trawulan. Bang tadi sudah dikasih tahu sama Pak Dul ya. Sudah dikasih tahu sama Pak Dul di mana. Kata kuncinya huruf depan M. Nah, gitu ya. Nah, ini Ustazah Erni sama Pak Dul ini mau jalan-jalan ini. Jalan ke mana ini ya? Kayaknya nanti kita ngeliatin. Ustadz Aziz, silakan bergabung dulu Ustadz Aziz. Siapa narasumber yang menjelaskan di Museum Trawulan? Nah, tadi siapa ya? Terus nomor 3 Ustadz, apa itu Ustadz? Tulislah bukti peninggalan kerajaan Majapahit yang disimpan di Museum Trawulan. Bukti peninggalan kerajaan yang disimpan di Museum Trawulan apa aja? Anak-anak yang Ustazah Lutfi sayangin enggak usah coret-coret nggih. Terus apa nama simbol dari kerajaan Majapahit? Kata kuncinya apa Ustaz tadi Ustaz? Majapahit. Ya. Tadi siapa Us? Oh iya ini kita mau lihat liputannya lagi Ustazah nggih. Ustaz kita mau lihat jalan-jalan lagi itu ada Ustazah Erni sama Pak Dul sudah mau ke lokasi lah. Ini kelihatannya ini situsnya ya, situs tentang pemukimannya ini kalau enggak salah ya. Nanti lebih jelasnya bisa disampaikan sama Ustazah Erni. Silakan Ustazah Erni. Ustazah Erni. Pada masa kerajaan Majapahit itu apa Us? Terima kasih Ustazah Lutfi. Gimana ini nak? Yes. Kembali ke lokasi ya nak ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di suatu arena yang besar terbuka, tapi di dalamnya ini kok banyak lubang-lubangnya. Apa ya ini Pak Dul ya, namanya Pak Dul ya? Jadi sesuai dengan judulnya lagi ya, bahwa area ini merupakan kawasan situs pemukiman, areal tempat tinggal pada zaman Majapahit dulu begitu ya. Nah setelah Majapahit runtuh, akhirnya tertimbun karena terjadi bencana alam adik-adik ya. Nah setelah tertimbun, akhirnya tim arkeologi ya kan, yang memang tugasnya kan ya, dengan ekskavasi, dengan menggali ini pasti ditemukan berbagai sarana keseharian yang tertimbun itu adik-adik ya. Nah ternyata dari hasil akhirnya setelah digali ditemukan beberapa struktur ya, seperti lantai, dan lantainya yang bawah itu dari batu yang dibingkai, yang di tadi ya Pak Dul ya, di rumah tadi ya. Iya, karena memang areal ini dulu merupakan pemukiman rakyat biasa, sangat-sangat sederhana ya. Dan itu bisa dilihat Ustazah, itu ada jambangan adik-adik. Nah, anak-anak tahu jambangan itu apa? Jambangan itu apa? Ada yang tahu? Apa yuk? Jambangan. Jambangan itu apa? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. Belum tahu Pak Dul. Oh iya, jambangan itu namanya bak air ya, namanya jambangan. Jadi bak air itu fungsinya untuk tempat air dan air itu untuk mandi. Nah, untuk menyimpan air ya, ketika kita mau mandi ya, mau mandi. Tapi kalau tempayan itu beda lagi, bibirnya agak kecil, tapi fungsinya untuk tempat air minum. Air minum. Kalau ini untuk mandi. Untuk mandi, gitu ya, Pak Dul, ya? wadah terbuka. Kalau tempayan, tempat air minum, ya kan? Kalau sekarang kulkas atau dispenser begitu. Semakin maju, jarang mungkin pasti menyesuaikan ya, begitu. Nah ini kenapa kok atasnya ini ada adik, ini ada tangga. Nah biasanya kalau ada adik berkunjung ke sini pasti melihatnya dari atas, nggak mau dari bawah, pasti naik ke atas ya.
dengan suasana yang dingin ya, diembus angin dari arah kolam Segaran itu, bahkan anginnya ini membawa aroma wader itu gorengan wader. Makanan khas. Makanan khas kalau wisata ke Kalau Trowulan ada pasti Trowulan. ditemukan yaitu makan wader Segaran ya, begitu ada deh. Ini ya nak ya, jadi ini adalah rumah yang zaman dahulu, Ya, zaman kemudian dulu, tertimbun setelah karena digali, ya. bencana, itu kemudian ada Gali tim ya, arkeolog itu menggali, ya. Nah, menggali timbunan tadi sehingga ketemu Berbagai struktur pondasi lepas. di Struktur zaman dahulu. ya, tapi selain pondasi sudah ada juga ditemukan sarana keseharian. Apa itu? Yaitu alat-alat rumah tangga terutama. Alat rumah tangga seperti ditemukan. apa nih zaman dulu? Apa sama dengan kita hari ini, Pak Dol? Sama ya, ada ditemukan piring, mangkok, sendok, pinggan, pristo, tupperware, semuanya ditemukan. Ayo. Zaman dulu sudah ada tupperware. Sudah ada tupperware. Nah, nanti kalau Ustazah ingin masuk ke dalam ya, nanti bisa melihat seperti apa. Ada presto, ada tupperware dan sebagainya, ada pinggan, ada mangkok ya. Bahkan dulu ceritanya Majapahit ini di waktu dikunjungi ya bangsawan dari Cina, ini dijamu ada dihormati, diajak makan bersama prasmanan begitu di balai kambang, yaitu di tengah-tengah Segaran begitu ya. Nah, seperti apa? Ternyata moyang kita dulu menggunakan peralatan semua banyak dari emas coba. Piring, mangkok, sendok, Dari teko, emas semua keren dari ya. emas ya. Nah, ceritanya seperti apa? Kita tunggu nanti kalau kita di kolam Segaran. Begitu Ustazah ya. Saya juga penasaran. Zaman dulu ternyata sudah ada Tupperware ya Pak Dul Iya. ya. Kan banyak di sekarang Mbak. Tempat kue ya, bukan ada cetakan kue bolu dan sebagainya. Moyang kita penuh dengan kreativitas tentunya. Betul sekali. Nanti kita lihat ya Pak Dul ya. Iya, boleh ya. Nanti kita Sekarang kita lihat jalan dari lagi dekat. ke mana Pak Dul? Ke spot berikutnya, yaitu kita akan menuju ke Garuda, Dadek, burung Garuda. Nah, tadi Pak Dul sudah menanyakan burung Garuda tadi apa ya? Sebagai apa? Lambang? Belum dapat rumah ya. Indonesia. Lambang negara kita ya, burung Garuda. Nanti adik-adik diajak Bu Ustazah untuk melihat langsung seperti apa arca Garuda yang tentunya selalu identik ya dengan Dewa Wisnu ya. Nah, Dewa Wisnu itu dewa yang dia sebagai dewa pelindung atau pemelihara. Maka dari itu Dewa Wisnu itu selalu bisa merubah wujud menjadi ikan, menjadi kura-kura, menjadi anak kecil tentunya ada. Berubah-ubah. Kira-kira tahu nggak ada, Dek? Sebagai anak kecil yang warnanya biru itu. Anak kecil. Ada yang tahu? Yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Krishna. Betul sekali, Ustazah. Luar biasa Dade ini. Pasti selalu mengikuti ya. Memang kita ini harus berwatak seperti Krishna ya, selalu membantu, selalu berbakti ya, selalu Baik ya, menolong ya, selalu peka dengan lingkungan tentunya ya. Oke, kita langsung menuju ke sebuah arca yang sangat luar biasa ya, yang merupakan masterpiece adik-adik ya. Jadi siapapun bahkan di sini sering dipakai untuk selfie ya, karena katakanlah sebuah arca yang memang Ikonnya, memberikan apa ya, nilai positif sekali ya kepada kita semua kaitannya dengan arca ini, karena nilai-nilainya atau maknanya ini begitu. Kita sudah di depannya ya Pak Dul ya. Ya. Ini dia. Iya Pak Dul ya, kita sudah di depannya Arca Wisnu. Begitu Pak Dul, betul? Bentar. Saya langsung buka. Kita sudah di depannya Arca Wisnu naik Garuda. Betul Pak Dul? Betul sekali ya. Arca Wisnu naik Garuda ini atau dikenal dengan Airlangga Adik ya. Siapa Airlangga itu? Ternyata raja yang dulu cikal bakal ya, yang mendirikan kerajaan Kediri Doho ya,
Kemudian setelah kerajaan Kediri Daha itu runtuh adik-adik, dilanjutkan kerajaan Singasari yang terkenal dengan Wangsa Raja jasanya yaitu Ken Arok Di dan Ken. Malang itu ya Pak Guru Iya ya? betul, ada di Malang yaitu Tumapel ya. Kemudian setelah Singosari runtuh adik-adik dilanjutkan Majapahit Majapahit. yaitu abad 13 sampai abad 15 15. ya. Maka dari itu Majapahit ini meninggalkan nilai penting berupa arca sebagai bentuk dharma. Apa dharma itu? Kalau kita jariah begitu ya. Setelah kehidupan ini pasti ada 3 yang nanti mendampingi kita kelak di kehidupan berikutnya. Setelah kita meninggal Ya, ada 3 yaitu yang masih terus ini ya bisa kita apa namanya terus bersama iya betul, kita. jadikan bekal kita kelak di hadapan Tuhan begitu ya adik ya. Maka dari itu ada 3 tentunya. Kira-kira 1 yaitu sebagai anak yang solih dan solihah seperti adik-adik semua ini begitu kan. Kemudian Yang kedua apa? Amal jariah. Nah, amal jariah ini kalau zaman dulu ini dituangkan ya, dibuatkan seperti arca ini. Kalau dalam agama Hindu ada tentunya. Tapi kalau kita jariah ya, yaitu mendirikan masjid ya, pondok pesantren, Itu juga termasuk amal jariah yang terus betul, bisa bersama kita walaupun kita sudah meninggal iya, gitu. Ya. Nah, yang ada di depan kita ini ada arca air langga, kemudian diarcakan sebagai Wisnu naik Garuda. Ya. Wisnu itu yang ini. yang atas ini ya. Ya. Yang atas ini Wisnu ya. Wisnu. Wisnu, Dewa Wisnu ya. Dewa Wisnu. Kemudian dia selalu naik Garuda karena Garuda ini sebagai wahananya, kendaraannya tadi ya. Nah, Garuda ini. Nah, kenapa Garuda ini kok mau dijadikan kendaraannya? Nah, ini ada ceritanya ya. Coba ada dengarkan dengan apa ya? Seksama ya. Jadi Garuda ini kenapa kok dia ini mau dijadikan wahananya? Ternyata Garuda ini dulu pernah ditolong oleh Dewa Wisnu. Ditolong kenapa Pak Dul kok mau menolong Dewa Wisnu Pak Dul? Karena Garuda ini ibunya yaitu Dewi Winata ini pernah dicengkram atau ditawan oleh Dewa Kadru, yaitu ular, Dewa Ular. Nah, seperti apa nih ini ada Nah, di bawah ini ya. Gambarkan ya Di bawah itu. Ya, di bawah ini. Nah, dia ini namanya Dewa Kadru atau ular naga ini. Ular. Nah, ini Karena Garuda ini sebagai anak ya, yaitu anak daripada Ibu Winata. Nah, ibunya ini ditawan. Kira-kira kalau kita ada ibu melihat yang ditawan, kira-kira kita ini sedih nggak ada deh? Pasti sedih kan? Pasti ingin menolong, namanya ibu yang identik selalu memberikan yang terbaik ya, menyayangi kita ya, memberikan kehidupan kita ya. Nah, maka dari itu Garuda ini dia berjuang, berusaha keras bagaimana menolong ibunya untuk menolong ibunya ini. Nah, ternyata Garuda ini berusaha ya menjumpai keluarga ular ini. Nah, ternyata Dewa Kadru ini mau melepaskan ibunya Dewi Winata ini dengan syarat Garuda ini harus bisa mendapatkan air suci Amerta, minuman para dewa. Nah, yang punya minuman suci Amerta yaitu Dewa Wisnu. Nah, begitu Bu. Nah, ternyata Garuda ini dia tidak meminta ya air Amerta itu ke Dewa Wisnu, tapi dia mengambil tanpa sepengetahuan Dewa Wisnu. Nah, setelah air suci Amerta ya tanpa izin, ya nggak boleh, harus izin dulu apapun ya. Kita ini harus dapat ridho dulu kan gitu ya. Nah, ternyata Garuda ini dia sudah memegang air suci Amerta. Nah, di sini dia membawa kendingnya itu. Nah, kendingnya ini hilang ini ya. Nah, setelah air suci Amerta dikuasai, nah ini mau diserahkan ke keluarga ular adik-adik. Ternyata air suci Amerta ini minuman para dewa ini tumpah adik-adik. Kenapa kok tumpah? Karena apapun kalau kita mengambil tanpa sepengetahuan kita ini dihantui rasa ketakutan, rasa bersalah. Akhirnya tumpah adik ya. Nah, tumpahnya ini ternyata di sebuah rumput ilalang yang lebat sekali. Nah, keluarga ular ini tahu adik kalau air suci Amerta ini tumpah di rumput ilalang. Semuanya lari berbondong-bondong untuk menjilati air suci Amerta tadi ya. Nah, karena
rumput ilalang itu tajam, akhirnya lidah ular terbelah dua. Coba kira-kira pernah ke satwa binatang, kira-kira melihat ular ini lidahnya terbelah dua apa enggak? Coba yang pernah lihat Ular, lidahnya ular. Nah, lidahnya ular terbelah dua. ya. Tapi bukan berarti lidah ular ini terbelah dua. Tapi makna daripada Garuda ini bahwa dia itu punya jiwa patriotisme, semangat tinggi untuk menyelamatkan ibu. Karena ibu itu segalanya, selalu memberi, tak harap kembali. Makanya berjuang, bagaimana cara ibunya ini tadi tidak di... Karena supaya dilepaskan dari tawanan dewa ular tadi. Maka dari ibunya akhirnya dilepaskan ya. Nah, itulah perjuangan seorang anak namanya Garudea ini. Maka dari itu kenapa harus diselamatkan? Karena ibu itu segalanya. Selalu memberi, tak harap kembali. Bagaikan surya yang menyinari dunia. Seperti Surya Majapahit tadi. Ini ceritanya di situ. Maka dari itu kita harus selalu berbakti kepada ibu. Ibu 3 kali baru ayah. Betul sekali. Oke, Pak Dul. Kita sudah belajar Arca Dewa Wisnu ya. Kemudian setelah ini kita kemana lagi, Pak Dul? Ke ruang muslim. Ke ruang peninggalan Islam ya. Peninggalan Islam. Oh ya. Ini Ustazah masih jalan ke peninggalan Islam. Ustazah Lutfi di studio bisa di-handle dulu ya, anak-anak ya, bersama Ustazah Lutfi dulu ya. Nanti Ustazah kembali lagi. Assalamualaikum, Mas. Masya Allah, luar biasa sekali ya jalan-jalannya. Karena memang di Trowulan itu jaraknya itu loh Ustadz Aziz ya, berjauhan. Jadi kan butuh waktu untuk berjalan lagi, nyampe di situsnya yang mau diterangkan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sambil nunggu Ustazah Erni sama Pak Dul menerangkan lagi bukti-bukti bersejarah apa saja selanjutnya. Nah, kita kasih semangat dulu sama Nana. Oke, tepuk 1, Mas Evan. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke, kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati tepuk hidung 2 kali. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati ayu soleh. Nah, sambil nunggu Ustazah Erni, Ustadz G. Terus apa ya yang mesti dikerjakan ya? Oh ya, worksheet-nya tadi. Ya, worksheet-nya dikerjakan. Oke, dikerjakan dulu nanti. Udah selesai, Us. Ke situs berikutnya. Kayaknya masih banyak ya Ustadz ya. Lihat pas kita kehidupan Zaman dahulu, iya zaman dahulu tadi kan sudah dikasih tahu ada pegunungannya Ustadz. Ada, wah ini sudah masuk ini, sudah nyampe ini. Kita sudah sampai ini di sini. Oke, Ustazah Lutfi. Nah, ini kita sudah sampai di peninggalan Islam ya, Pak Dul ya. Muslim. Oh, ini tadi dibicarakan itu Tupperware-nya zaman dulu ini. Ya. Ini Tupperware-nya zaman dulu ya Ustazah Erni ya. Ini Tupperware-nya zaman dulu. Oh, itu ada peninggalan kehidupan Islam di sana juga ya, tidak hanya kehidupan Buddha dan Hindu ya, ada juga yang kehidupan bercorak Islam di sana. Ada gong di sini juga ya. Ini merupakan instrumen, jadi kaitannya dengan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, begitu. Melalui seni. Nah, ini nisan Islam ya, coba nisan tanda kubur ada ya. Jadi kalau sudah dimakamkan ini berarti Muslim, tapi kalau diperabukan berarti Hindu ya kan, mudah dicantikan dan sebagainya. Nah ini ada angka tahun meninggalnya. Nah ini huruf Jawa kuno ya.
Ini tahun 1344. Tulisannya Jawa kuno. Iya. Terus di balik nisan ini ada kalimat thayyibah atau doa yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi moyang kita dulu punya keyakinan yang tinggi ini ya, selalu menjunjung kearifan tentang agama ya. Maka dari itu pesan moyang kita seperti apa, bahwa dalam kehidupan ini loh tidak ada yang sempurna, adik-adik. Sempurna itu milik yang di atas. Tapi karena kita ini diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, berarti kita harus jadi yang sempurna, kan begitu. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari ini istilahnya tidak ada gading yang tak retak, pasti melakukan kesalahan. Maka dari itu kalau kita salah, kita harus memohon maaf. Dan di nisan ini terdapat doa ampunan. Apa doanya? Yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Anni itu untuk diri kita, Dek. Tapi kalau fa'fu anna berarti untuk semuanya, mendoakan orang tua, kakek, nenek, keluarga, semua umat muslim yang ada di dunia ini. Nah, luar biasa, Dek. Nah, itu nisannya. Ini nisan Islam. Lanjut Ya, lagi. betul. Ini juga ada nisan. Ya, nisan macam. Nah, ini ada potret figurin atau potret ya. Pada saat orang-orang muslim yang datang dari negara Persia, Dek ya. Nah, itu ada dia pakai surban begitu ya wajahnya. ini namanya Figurin atau potret ya, istilahnya potret pendahulu kita. Ada Dan prasasti ya, Pak Jul, ya? ya, prasasti, nisan prasasti, artinya nisan ini ada inskripsinya, ada katakanlah ada kalimat, ada doa tadi. Nah, ini merupakan nisan Fatimah binti Maimun, bukti Islam tertua di Jawa Timur. Gresik ya, Pak Jul, Di ya? daerah Gresik, Leran Gresik ya, sebagai pintu para saudagar Islam yang datang ke Nusantara ini, yaitu berdagang sambil syiar, yaitu amar ma'ruf dakwah nahi mungkar tadi ya. Ini hurufnya huruf kufi ini, Bu. Jadi cikal bakal huruf Arab ya. Nah, ini ada ilustrasinya ini, Saudara. Nah, ini bukti kedatangan orang-orang dari Persia yang datang ke Majapahit ya. Iya, betul ya. Jadi Islam ke Majapahit, ke Jawa Timur ini melalui para pedagang ya, para saudagar itu, kemudian juga orang-orang Tionghoa yang datang ke Majapahit. Ya, kita ke peralatan rumah tangga ya. Peralatannya zaman dahulu seperti apa ya? Ayo. Sebentar, Bu. Oke, kita masuk ke ruang utama ya. Karena ada adik ini kayaknya nggak bisa langsung Ini ya ada melihat. mangkok, Nah, kemudian ada piring. iya ada piring, mangkok, sendok ya. Nah, kalau ini sendok bebek lah istilahnya. Ini biasanya kalau kita beli nasi box pasti ada sendok seperti ini ya. Dari plastik tentunya. Ini bahannya semua dari keramik. Ada dari dinasti Yuan, dinasti Sung, Ming, semuanya ada. Dan ini untuk contohnya aja. Kita lanjut ke ini ada celengan ya. ada biji juga. Ada celengan binatang ya, piggy bank, bahwa dulu moyang kita sudah gemar menabung, adik-adik ya. Memang sangat baik sekali ya. Tapi kalau sekarang ya menabungnya itu di bank ya. Sekarang bank sudah banyak ya. Iya, kalau ini betul karena koinnya ini dari logam ini. Ada figur, ada celengan dari celengan itu diambil dari nama binatang itu, yaitu celeng, Bu. Ya, makanya ada celengan binatang itu. Ya. Ini celengan bulat ya. Dan ini ada cetakan kue bolu ada. Ini cetakan kue bolu zaman dulu ya. Ini ya. Nah, betul. Terus ini ada ini ya. Ada kendi ya yang bercerat kerucut. Jadi kendi ini sebagai sarana upacara, ya. Kalau ini juga. Nah, kalau yang biasanya tahu itu kendi ini bisa dipakai untuk minum ya, Pak Dul ya? Ya, Bisa. Kendi itu kalau dulu moyang kita mengenalkan
kendi, kalau sekarang dispenser. Makanya apa itu air kendi itu sangat seger ya, dinginnya pas ya. Karena kendi itu terakota itu bisa menyerap toksin ya. Itu moyang kita. Dan ini ada kendi yang apa itu ceratnya banyak, itu juga untuk upacara. Dan ini ada kompor ada deh ya. Nah, kompor atau anglo ya. Namanya dengan nama anglo. Anglo. Nah, sekarang kompor. Nah, ini ada deh Tupperware ya, ala Mojopahit ya. Nah, Dulu ternyata ya. juga ada Dari agak ke atas biar dalamnya kelihatan. Nah, ini. Nah, jadi ini tempat kue ada deh. Dan kue ini tentunya ditaruh di dalamnya ini, sebelum ditaruh kue pasti ada daun pisangnya ada. alasi Iya, alasi daun pisang. Jika kuenya ini kelihatan apa ya, elegan, kemudian pasti mengundang selera. Iya, menarik betul. Dan ini bisa menyerap toksin juga. Jadi kue ini kalau ditaruh di sini dia nggak cepat basi, apalagi keburu habis ya. Nah ini nggak akan, ya karena sudah habis jadi nggak basi. Nah, ini botol ini kalau sekarang ya, buyung atau botol, jadi tempat untuk air minum ya. Dan ini juga, nah ini Tupperware-nya ini. Tupperware ini Presto ini. Oh, ini Presto. Nah, Presto ala Majapahit, namanya periuk. Jadi sebuah wadah untuk memasak ini dia akan cepat saji. Karena ya dari tanah yang mengandung logam tinggi, kemudian motifnya itu jala tekan sehingga bisa menyimpan panas. Maka dari itu moyang kita dulu kalau bikin bubur ayam nggak pakai lama pastinya. Iya betul ya. Oke, nak. Oke, jadi ini banyak sekali. Ya. Ya. Di berbagai macam peninggalan zaman dahulu bisa kita lihat di sini. Anak-anak nanti bisa mengetahui seperti apa. Dan setelah ini apa? Nah ini tadi yang di penggalian tadi, kalau ini jambangan untuk mandi. Coba. Supaya lebih tahu Itu dari atas juga, ya, jambangan. Nah ini untuk mandi. Ini udah bagus kelihatan. Tempat air, penyimpanan air ya. Iya, Pak mandi ya. Nah kalau ini beda. Ini namanya tempayan untuk air minum ya. Air minum. Kalau sekarang itu kulkas atau dispenser gitu ya. Jadi sekarang kita sudah jarang ketemu yang seperti itu. Di rumah-rumah banyaknya kulkas dispenser ya. Banyak. Kita sudah melihat beberapa peninggalan zaman dahulu, peralatan di zaman dahulu, peninggalan zaman dahulu. Nah, yang terakhir sebelum nanti kita tutup, kita mau ke segaran ya. Kita mau ke segaran. Jadi Ustazah kembalikan ke studio dulu. Ustazah mau jalan dulu ke segaran. Kalau di tempat Ustazah akan kembali lagi. Oke? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Ertina. Kita juga jalan-jalan juga Ustadz ya. Kita jalan-jalan juga supaya anak-anak tetap semangat ini Ustadz G. Nah ini kelihatannya Ustadz-Ustadzah yang ada di sana itu lagi jalan-jalan ke kolam segaran. Kolam segaran itu namanya aja kolam ya Ustadz. Pasti isinya apa? Isinya banyu gitu kan. Nah nanti di sana kita akan lihat kayak gimana sih kolam segaran itu. Kolam yang luar biasa, apa seperti apa banyak ikannya, apa banyak kodoknya. Nanti kita lihat di sana. Ternyata nenek moyang kita itu meninggalkan banyak sekali teknologi yang sangat canggih di masanya, ya. Kebutuhan yang mungkin sekarang itu jadi benda langka yang nilainya itu luar biasa mahal loh Ustaz. Ya kayak tadi Tupperware ala Majapahit itu ya. Kalau misalnya di sini mungkin dijualnya bisa mengalahkan harga Tupperware sekarang. Iya. Nah, Nana ternyata kebutuhan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang itu tetap tetap sama. Tadi butuh apa saja Ustadz? Ada piring, ada sendok. Sendoknya kayak bebek yang kalau kita biasanya beli bubur itu loh, es kacang hijau itu kan ada sendok bebek. Anak-anak pernah lihat sendok bebek ya agak kecil terus Sering pernah. Tapi kalau zaman dahulu itu dari keramik katanya Pak Dul. Iya dari keramik Ustadz. Nah sekarang
alat masak dari keramik tuh mahal harganya. Alami gitu nggih, Iya, Ustazah, nggih? mungkin bisa jadi begitu ya. Kemudian kan ramah lingkungan itu yang terpenting. Kekiniannya nggak ada, Nah, nggih. itu Ustazah ini kelihatannya nyebrang jalan karena segarannya itu ada di depan persis, gitu ya, persis dari Museum Emputan Tular. Nah, nanti kapan-kapan kalau sudah enggak pandemi kita ke sana ya Ustadz ya. Boleh, Saya boleh. penasaran sekali nih Saya gitu juga kan. begitu. Oke. Ini juga ada yang lagi take a video juga. Nah, ini lagi jalan ke segarannya. Kayak gimana sih bentuknya? Sambil nunggu Ustazah sampai di TKP bisa dikerjakan portofolinya nggak Ustadz nggih? Betul, betul. Ya, banyak sekali tadi yang harus diselesaikan. Nah, nanti di materi sekarang nanti bisa diperhatikan penjelasannya dari Pak Dul kayak gimana. Wah, itu luas sekali Ustadz ya. Bisa buat renang ini. Oke, Iya, Ustazah renang. Lutfi. Kira-kira Lele hidup di situ enggak ya? Wah, ya itu. Iya, ada buaya enggak ya? Ada buaya. Kalau udah buaya jadi heboh nanti. Oke. Oke, Ustazah Lutfi, kita sudah sampai. Iya, di terima kasih kolam Ustazah. sekarang. Monggo dilanjutkan. Oke, nah kita sudah sampai di kolam segaran. Nah, bisa dilihat ya, luas sekali. Aduh, kayaknya berenang enak di sini, Pak Dul. Boleh nggak, Pak Dul? Sebenarnya kalau dulu memang fungsinya itu sebenarnya lebih ke ini ya, untuk menampung air ya, atau karena Majapahit itu kerajaan agraris ya kan, semi perdagangan begitu. Nah, sehingga di kawasan ibu kota Majapahit ini ya, ini ditemukan 11 waduk ada Dek ya, Dadah. Jadi 11 waduk itu salah satunya ini waduk Segaran ini ya. Dan waduk Segaran ini kenapa dinamakan Segaran? Arti daripada Segaran itu segoro ya, atau lautan buatan begitu. Nah, fungsinya kira-kira untuk apa? Jadi fungsinya itu untuk tandor air, irigasi pertanian begitu ya, untuk pendingin kota Majapahit ya. Di saat musim kemarau nanti kalau siang ya, Bisa nih. ya di begitu saat ya. airnya penuh ini, angin diembus dari arah timur laut ini menuju ke museum, suasana sejuk sekali ya. Nah, tapi secara ilmiah bahwa waduk Segaran ini sebenarnya lebih ke untuk antisipasi supaya mata air dari 4 gunung ini ya, yang nantinya mengalir ke beberapa sungai dan dimasukkan ke beberapa candi, terutama Candi Tikus ya, dan ke waduk Segaran ini salah satunya. Sehingga air yang dari hulu atau mata air gunung tadi ini nanti bermuara ke Sungai Berantas ini nggak langsung terbuang sia-sia ke Sungai Berantas, tapi dimasukkan ke kantong-kantong air, yaitu seperti ini waduk Salah Segaran. satunya di sini ya, Pak Salah Dul ya. satunya waduk Segaran ini ya. Jadi, Kampung dulu. iya betul. Jadi ini ada luas kolam ini ya. Ini panjangnya ini 375 meter. Jadi kalau dipakai sekali ini. untuk stadion sepak bola gitu bisa jadi 4 ini ada ya. Dan batanya ini ada tebalnya ini hampir 2,5 2,28 cm, hampir 3 meter ya tingginya ini tebalnya. Kalau sekarang ini difungsikan untuk apa, Pak Dul? Kolam Kalau segaran. sekarang ini airnya ini ya dipakai untuk pendingin tadi ya, kemudian tandon air di masyarakat sini, irigasi pertanian, dan dipakai untuk sarana wisata. Pakai untuk sarana Ya. wisata. Itu ada orang mancing, Nak. Nah, jadi ada mancing ini. Bahkan Ada ikan apa aja ini, Pak Dul? Ah, Kayak yang mancing ya. ini. Kira-kira ikan apa aja kalau ada ini datang ke Museum Trowulan, tentunya akan apa ya, disuguhi kuliner, yaitu makan nasi wader, lalapan dengan sambal wadernya itu ada ya. Nah, itu di sana ya, Pak Dul ya. Iya, banyak sekali. Di sana itu Iya, di ujung sana ada. makanan khas daerah Betul. sini, sambal wader. Ikan sambal wader Mojopahit tentunya ya. Dan nanti biasanya itu dilengkapi dengan minum es degan atau kelapa muda. Luar biasa ya. Ini ya, Nak ya. Jadi dulu digunakan untuk irigasi, kemudian untuk tandon Tandon air. air ya, untuk mengantisipasi supaya nggak terjadi banjir.
Karena Trawulan ini merupakan tempat yang paling landai, paling subur. Disinilah seorang pemimpin kita yaitu Raden Wijaya, ya kan, singgahnya yaitu di Kedaton Trawulan Majapahit ini. Ya. Oke. Kemudian gini, Ustazah, ini ada cerita rakyat, Ustazah, bahwa Waduk Segaran ini dulu difungsikan untuk menjamu tamu juga. Jadi kalau ada tamu kebesaran dari Cina, dinasti Sung ya yang datang ke sini, ini dihormati, dijamu di Balai Kambang atau dekat kolam ini. Dan diajak pesta, makan bersama begitu ada ya, menggunakan peralatan dari emas semua. Ada sendok, ada mangkok, ada teko, pinggan, pistol, semuanya dari emas ya. Tapi setelah pesta selesai ya, ini piring-piring emas, sendok emas tadi dibuang gitu aja ke kolam ada ya. Kira-kira sekarang ada nggak ya? Pinggan 2,5 kg ya emas ini yang harganya selangit ini. Ini kalau dibuang kan apa ya istilahnya sayang kan begitu. Tapi ternyata tidak dibuang adik-adik. Di saat tamunya pulang ya, ternyata diambil karena bawahnya ada jaringnya. Diambil lagi. Ya, kesan orang Cina bahwa Majapahit itu kaya. Emas dibuang begitu aja. Tapi sebenarnya tidak dibuang. Jadi ini merupakan pamer adik-adik ya, pamer kekayaan. Katakanlah sebagai pencitraan begitu saja ya, bahwa kalau orang kaya, pinter pasti disegani. Sekali pakai uang. Dibuang gitu kan. Nah itu pencitraan ya, itu pola apa ya Majapahit dulu supaya tidak dipandang sebelah mata oleh kerajaan-kerajaan yang dari luar. Boleh sombong dikit tapi dibuktikan begitu ya. Majapahit bisa menyatukan Nusantara ya kan. Dan sehingga ada menyatukan Nusantara. Oke. Ini order virtual kita tadi sudah keliling-keliling di museum, kemudian mengenal apa saja peninggalannya, kemudian peralatan apa saja yang ada di zaman dahulu, dan terakhir kita sudah sampai di kolam Segaran. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kolam Segaran itu dulu difungsikan untuk irigasi, kemudian untuk tandon air juga, untuk menjamu tamu di daerah kita ya, dijamu dengan peralatan dari emas. Kolam Segaran itu multifungsi ya. Itulah moyang kita. Oke, mudah-mudahan kegiatan outdoor ini anak-anak semakin paham, semakin mengetahui bahwa peninggalan sejarah itu tidak boleh dilupakan. Betul ya. Kita harus melestarikan, apalagi ini adalah di daerah kita sendiri ya. Iya, merupakan bukti kebanggaan ya. Jati diri bangsa. Terima kasih banyak Pak Dul. Ya, sama-sama. Tadi sampai menjelang siang ini, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dari kami atau anak-anak ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ilmu diberikan oleh Pak Dul saat bagi kita semua. Amin, amin ya. Mungkin sebelum Pak Rojak berpisah, katakanlah apapun yang tadi Pak Rojak sampaikan, mudah-mudahan berikan ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Dan pesan kami bahwa bukti kebanggaan nilai penting ini ya perlu dilestarikan dan memberikan edukasi bagi adik-adik semua ya untuk mengenal lebih dekat pendahulu kita atau orang tua kita yang sudah memberikan yang terbaik ya. Dan sedikit pesan kami, cintai ya negerimu, sayangi negerimu melalui benda-benda yang sudah diberikan kepada kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Mudah-mudahan semua sehat-sehat selalu ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mungkur Wadu Ewonogiri menawi salah piatul Pak Rojak nyuwun agengipun pangasami. Sami-sami. Terima kasih banyak Pak Dul, luar biasa ilmunya hari ini. Oke, Ustazah, kami kembalikan lagi ke studio. Terima kasih banyak anak-anak. Terima kasih Ustazah Erni. Terima kasih Bapak Rozak. Terima kasih
Oke Pak, luar biasa sekali Ustadz Betul G. sekali. Luar biasa sekali. Tadi kok saya tergelitik dengan penjelasannya Ustadz Dul tadi, Pak Dul tadi. Tibanya. Segaran itu untuk membuktikan ini strategi, nak. Strateginya seorang raja untuk mengangkat performanya, mengangkat biar tidak dipandang remeh gitu ya. Sampai habis makan itu dibuang sendok emasnya itu dibuang. Engko nek tamune mulai dijugoi meneng lah. Seperti itu. Biar ngepir gitu tamunya. Nah, itu strateginya raja saat itu ya, supaya memberikan kesan bahwa di Trawulan itu di Majapahit itu kaya raya, sampai sendok dibuang, gak gelem diumbal, gak gelem langsung dibuang ya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini sudah pukul berapa Ustadz? 10 lebih. Nah, ini sudah mau habis dari Ustadz Daluti dan Ustadz Aziz untuk kegiatan virtual outdoor learning kali ini dengan tema jejak peninggalan kerajaan Majapahit Ustadz ya. Akan kami akhiri, jangan lupa workshopnya. Dikerjakan. Iya, terus apa lagi Ustadz? Terus mengerjakan tugas yang lain yang belum selesai loh Ustadz. Ya kan minggu depan sudah PAS kita. Jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan. banyak penyakit, dijaga kesehatannya nggak anak-anak nggih. Nah, dari Ustazah Lutfi dan Ustadz Aziz sebelumnya silakan ditutup dulu Ustadz dengan doa. Anak-anak, kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la billahi tidak ada kekuatan yang jumpa lagi insya Allah besok yang masuk di hari Kamis sampai 15 ya. Sebenarnya insya Allah besok dari kami ada Lutfi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.